Sobat Arsi, jumpa lagi di Running Channel. Kali ini kita akan membahas alur film dengan judul My Name is Lokki-wan. Film dibantangi oleh Song Joong Ki sebagai Lokki-wan, Choi Sang-yoon sebagai Mary, serta bintang terkenal lainnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda berjalan lunglai sambil membawa panci. Tiba di tujuan, ditatapnya cairan merah yang masih tergenang. Diambilnya lap lalu dibersihkan. Scene berpindah ke kabin pesawat. Di sana ada seorang pria yang tengah memberikan arahan kepada beberapa anak muda, yaitu jika mereka sudah turun maka berpencarlah lalu temui dia di toilet pintu 3 lantai 1. Tiba di bandara, Lokki-wan tidak mendapatkan kesulitan. Dengan mengeluarkan sejumlah uang, akhirnya Lo bisa diantar ke tempat pendaftaran pengungsi. Tidak lupa calon tersebut memberikan kartu namanya. Andai Lo mau kembali ke Tiongkok, maka bisa menghubungi dia. Tempat pendaftaran Lo harus mengisi beberapa formulir. Saat diminta paspor, nampak dia kebingungan. Akhirnya dibantu seorang penerjemah. Saat ditanya bagaimana dia mendapatkan paspor palsu dan tiket pesawat, apakah uang tersebut dia dapat dari ibunya? Sejenak Lo hanya terdiam. Scene kembali ke masa sebelumnya. Malam itu turun salju. Ibu Lo terpaksa harus bekerja lembur karena restoran tempat dia bekerja ramai pembeli. Hal ini membuat Lo sedih. Dia yang sehat dan muda malah tinggal di rumah. Lo tidak mungkin bekerja karena diburu polisi gara-gara membela Jong-jin, temannya yang dipukuli bos mereka. Status penyelundup membuat posisi mereka sangat lemah, terancam dideportasi ke Korea Utara. Lo baru tersadar saat ditanya, apakah kau etnis Korea dari Tiongkok yang pura-pura jadi pembela Korea Utara? Selesai sesi wawancara, Nyonya Kim memberitahu kalau jadwal wawancara kedua pada tanggal 5 Februari. Itu artinya Lo harus mampu bertahan selama kurang lebih 2 bulan. Lo yang kedinginan menginap di sebuah hostel murah, di mana dalam satu kamar terdapat 4 tempat tidur. Jadi kamar gabungan. Selesai membersihkan diri, Lo mendapati tempat tidurnya sedang dipakai orang lain yang tengah berbuat mesum, hingga dia terpaksa tidur di luar. Malam berikutnya, Lo yang kedinginan berusaha masuk ke sebuah gedung, tapi pintu terkunci. Tidak berapa lama datang seorang yang memasukkan koin, lantas pintu pun terbuka. Melihat itu, Lo segera menyelinap lalu masuk ke sebuah toilet. Keesokan harinya, Lo coba memulung makanan juga minuman dari tempat sampah hingga keracunan. Hari itu, Lo melihat seorang bapak menjual botol bekas ke sebuah minimarket. Untuk itu, dia melakukan hal yang sama hingga mendapat sejumlah uang. Pulang dari memulung, Lo sedih karena toilet yang sering dia datangi ternyata rusak. Jadi malam ini dia terpaksa harus mencari tempat lain. Di sebuah taman nampak ada api unggun. Dia pun segera ke sana. Sayang tempat itu milik para berandalan yang kemudian mengeroyok Lokki-wan. Dengan badan basah kuyup, Lo pergi ke sebuah laundry. Di sana dia jatuh tak sadarkan diri. Lo memimpikan ibunya yang waktu itu tengah didatangi polisi. Mereka memperlihatkan foto sambil bertanya, apakah foto ini anakmu? Menyangka lalu pergi hendak menyimpan botol di luar. Dia terkejut saat melihat putranya datang menjemput. Hal tersebut diketahui polisi hingga kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Tiba di satu tempat, ibu Lo tertabrak mobil. Baik paman maupun ibunya meminta dia untuk segera pergi karena sebentar lagi polisi datang. Scene kembali ke Lo yang sedang terkapar. Dompet yang selama ini dia jaga dicuri orang. Semua terjadi di bawah pengawasan CCTV
hingga yang punya laundry segera melaporkan hal itu ke kantor polisi. Di kantor polisi si pencuri nampak masa bodoh, hingga Lo merasa perlu memberitahu kalau uang yang dicuri adalah uang hasil menjual jasad ibunya. Jadi uang tersebut sangatlah berarti baginya. Sin kembali ke saat Lo menerima sejumlah uang dari pamannya. Saat mengetahui dari mana uang itu didapat, Lo seketika mencabut benda tajam dari lengan baju dan siap memotong tangannya. Untung sang paman berhasil mencegahnya. Setelah itu dengan langkah gentai Lo ambil panci dan lap lalu pergi ke jalan di mana ibunya tertabrak untuk membersihkan cairan merah sambil menangis. Tersadar dari lamunannya, Lo segera ke toilet untuk mencuci muka dan menenangkan hati. Di luar, Mary menunggu dan memintanya untuk mengatakan pada polisi kalau uang yang hilang sebesar $30. Andai sampai $500, maka dirinya akan masuk penjara. Awalnya Lo menolak, tapi setelah mendengar alasan Mary, akhirnya dia setuju. Keluar dari kantor polisi, mereka bertemu ayah Mary. Dia menyerahkan sejumlah uang. Melihat itu dengan sangat marah, Mary katakan kalau ayahnya lagi pura-pura baik. Dari kantor polisi, Mary mengajak Lo pergi ke satu tempat untuk mengambil kembali dompet yang hilang. Sayang barang itu baru bisa diambil kalau Mary memenangkan pertandingan menembak. Mengetahui kalau dompetnya gagal diambil, dengan marah Lo pergi ke tempat tadi Mary masuk. Di sana dia jadi bulan-bulanan para gangster. Kasihan dengan kondisi Lo, Mary menyuruhnya untuk mendatangi agen penyalur tenaga kerja. Keesokan harinya saat mendatangi agen, benar saja dengan menyebut nama ayah Mary, Lo langsung diterima bekerja di tempat pemotongan hewan. Dengan alasan banyak yang tidak menyukai orang Korea Utara, maka nama Lo diganti jadi Choi Ryu Kyung, disesuaikan dengan nama orang Korea Tionghoa. 선조한테 물어봐. 쟨 진짜 조선족. Saat bekerja di ruang pendingin, Lo terkunci di dalam. Tentu saja hal ini membuatnya sangat ketakutan. Tidak lama kemudian pintu terbuka. Di sini Lo dikasih tahu kalau dia bisa membukanya sendiri dengan cara menekan tombol yang ada di samping pintu. Rupanya Lo yang orang baru sedang dijadikan bahan taruhan beberapa temannya. Saat pulang, di dalam bis Lo melihat kamera mengeluarkan beberapa bungkus daging dari balik bajunya. Kini Lo dan kamera tinggal di gedung apartemen yang sama. Kamera seorang ibu yang suka memasak dan Lo kerap diajak makan bersamanya. Di sini dia bercerita kalau biaya hidup di Belgia tinggi. Hanya dengan cara inilah dia baru bisa makan daging. Sebagian besar uangnya dia kirim ke Cina untuk biaya operasi otak anak bungsunya. Sin kembali ke Mary yang tengah menghadapi pertandingan menembak. Tiba di lokasi, dia disambut tepuk tangan dari para penonton yang tengah mengadakan taruhan. Kini giliran Mary untuk menembak. Bayangan ibunya yang sakit membuat dia kehilangan konsentrasi. Akhirnya Mary izin ke restroom. Dengan tangan bergetar hebat, Mary coba mengendalikan dirinya. 이거 뭐야? 나 훈련 가기만 기다린 거야? Siri yang sudah hafal kondisi Mary langsung memberi dia suntikan narkoba. Setelah itu Mary pun tenang kembali. Pertandingan yang awalnya draw dapat diselesaikan dengan kemenangan di pihak Mary. Setelah berhasil mendapatkan dompetnya kembali, Lo mengajak Mary makan malam bersama. Lo yang sibuk memasak lupa kalau di atas meja dapur bergelantungan jemuran baju. Dengan cekatan dia ambil dan memasukkannya ke dalam lemari. Lo seperti sudah terlatih memasak. Terbukti hanya sebentar masakan pun jadi. Mary yang sempat ragu karena bahan makanan didapat dari memulung di pasar, baru mau makan setelah Lo menjamin kebersihannya. Mereka makan dengan lahap. Saat mau pulang, Mary tidak bisa langsung keluar karena ada petugas sedang kontrol sambil memberi teh. Mereka pun menunggu di balik pintu. Lo yang sedari tadi memegang lengan Mary nampak rikuh. Di wawancara kedua, pihak pemerintah Belgia menyatakan
Kalau rumah sakit yang lo bilang telah membeli jasad ibunya menolak hal tersebut. Mereka katakan tidak pernah menjual ataupun membeli jasad. Itu artinya kini lo harus mencari bukti lain. Sungguh investigasi yang aneh. Mana mungkin orang mengakui tindakan ilegalnya. Apabila tidak cukup bukti, lo terancam dideportasi ke Tiongkok. 증거 능력 가지지 못할 경우엔 강제 송환될 겁니다. Di pabrik lo minta bantuan Kamerat untuk memberikan kesaksian. Dia tidak keberatan, asal ditraktir makan ikan. Mendengar itu lo sangatlah senang. Pulang dari pasar ikan, lo bertabrakan dengan seseorang hingga birnya jatuh dan pecah. Si pemilik bir dan temannya yang sedang mabuk berusaha menganiaya. Lo yang tidak melawan ditendang hingga jatuh menimpa tubuh si pemilik bir sampai terluka. Di antara kerumunan ada orang yang menayangkan kejadian tersebut. Sin berpindah ke Mary yang tengah santai. Dia ditelepon seseorang yang kemungkinan ayahnya dan diberitahu apa yang sedang terjadi dengan lo. Di kantor polisi, Mary diberitahu jika dalam 3 hari tidak ada nota keberatan atau jaminan maka lo akan dideportasi. Mendengar itu, Mary dengan kesal memberitahu petugas apa yang akan terjadi pada lo bila deportasi dilakukan. Kemarahan Mary berhenti saat ayahnya memanggil dari arah belakang. Lo yang sedang ditahan akhirnya bisa dibebaskan dengan jaminan dari ayah Mary. 저기 제가 잘 아는 변호사인데 정말 고맙습니다. 했으면 좋겠습니다. Di sini Tuan Lee Yusung memberi kartu nama pengacaranya dan meminta Lo untuk menjauhi Mary. Mendengar itu Lo terdiam sedih. Keesokan harinya Lo menjalani rutinitas sambil sesekali diselingi bayangan Mary yang kadang muncul di benaknya. Saat mendekati sidang untuk mendapatkan status sebagai pengungsi, Lo mendatangi pengacara yang direferensikan Lee Yong-sung. Di persidangan Lo bertemu Kamerat yang memberikan kesaksian memberatkan, di mana dia katakan kalau Lo seorang Korea Tionghoa, bukan orang Korea Utara. Mendengar itu Lo sangat kaget. Kemarahannya dia ungkapkan di tempat mereka kerja. Dengan perasaan sedih Lo mendatangi apartemen Mary. Sayang dia sedang menerima Cyril si bandar judi. Saat itu Mary tengah dibujuk untuk memenangkan sebuah pertandingan agar Gert mau berinvestasi pada usahanya. Selesai dengan Cyril, Mary segera keluar menuju apartemen Lo. Didapatinya tempat itu sudah kosong. Menyadari kalau Lo sudah pergi entah kemana membuatnya sangat sedih. Di sebuah restoran nampak Lo tengah mencuci piring. Kini dia pun tinggal di tempat yang berbeda. Untuk baju bisa dia dapatkan secara gratis dari para donatur pakaian. Gert a parié 3 millions sur toi. Di tempat lain, Mary tengah bersiap menghadapi pertandingan. Mary yang mengetahui Cyril bermain licik sengaja membuatnya kalah. Hal ini membuat Cyril murka, tapi Mary tidak peduli. Di tempat kerja, Lo didatangi Kamerat. Dia ke sana untuk meminta maaf. Hal itu terpaksa dia lakukan demi uang yang akan digunakan untuk operasi otak anaknya. Dikatakannya kalau sebelum sidang, orang agensi datang ke pabrik dan mengancam apabila dokumen Lo palsu, maka pabrik akan ditutup. Saat itu demi sebuah kemudahan di dokumen status Lo menjadi Korea Tionghoa. Ini artinya jika Kamerat berkata jujur, kalau Lo sebenarnya orang Korea Utara, maka dia akan kehilangan pekerjaan. Dia juga dijanjikan visanya akan diperpanjang. Tapi itu cuma janji kosong. Akhirnya Kamerat dideportasi. Di ruang pengacara Lo diberitahu kalau para pembelot korut di Inggris setuju akan mendukungnya. Saat di ruang pengacara, Lo melihat sebuah undangan memperingati meninggalnya istri Lee Yong-sun atau ibunya Mary. Lo yang merasa sudah banyak ditolong segera datang untuk membantu. Tidak lama kemudian Mary muncul dengan membawa serta kemarahannya. Dia menyalahkan ayahnya yang telah menyetujui keinginan ibunya yang sakit untuk melakukan eutanasia, yaitu praktek pencabutan kehidupan dengan cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau rasa sakit yang seminimal mungkin.
Sesaat kemudian Mary hilang kendali dan siap mengakhiri hidupnya. Dengan sigap Lo mengambil serpihan kaca dari tangan Mary. Marah, kecewa, dan frustasi membuatnya lari ke narkoba. Mengetahui orang yang dicintainya terpuruk, Lo mencoba menyadarkannya kalau itu sangatlah bahaya. Kini mereka dapat menjalani hidup dengan lebih baik. Bersiap akan bertemu dengan orang Korea Utara yang membelot ke Inggris dan siap mendukungnya, Lo mendapatkan surat dari Kamerat. Dikatakannya kalau beberapa hari ini dia mengunjungi tiap kantor surat kabar di Yangji. Dimintanya koran terbitan musim dingin lalu untuk dibawa pulang. Tangan dia dan anaknya sampai menghitam karena cinta demi mencari artikel tersebut. Akhirnya si bungsu yang sakit menemukannya. Di sana tertulis seorang pembelot Korea Utara tewas tertabrak mobil. Foto yang ada di koran sama persis dengan foto yang ada pada Lo. Di sini kamera tidak meminta Lo memaafkannya. Dia hanya berharap Lo dapat hidup lebih baik lagi. Saat ada pertemuan, Mary mendapatkan panggilan untuk datang ke tempat Cyril. Di persidangan, dengan artikel yang dikirim Kamerat, posisi Lo sebagai orang Korea Utara semakin kuat. Sementara itu di tempat Cyril, Mary dipertemukan dengan Gert yang sangat diharapkan mau berinvestasi di usaha judinya. Tapi sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Gert mengejek usaha Cyril yang kecil dan lemah. Selain itu, dia juga menginginkan Mary. Mendengar itu, Cyril murka hingga adu tembak pun terjadi. Merasa Mary ada dalam kondisi bahaya, di ruang sidang, Lo langsung berpamitan dan lari keluar gedung. Sampai di tempat kejadian, Lo melihat Cyril akan melukai Mary. Segera dia menyerang hingga perkelahian pun tak terelakkan. Demi menghindari kondisi yang lebih parah, karena gengnya Gert sedang menuju ke sana, maka mereka putuskan untuk lari menjauh. Lo yang sangat khawatir meminta Mary sementara waktu pergi ke luar negeri. Dengan menghubungi ayahnya, maka keberangkatan segera disiapkan. Tidak lama kemudian Lee Yo-sung datang menjemput mereka. Di bandara Brussels, Lo keluar dari mobil memberi kesempatan ayah dan putri berdamai. Di sini Lee Yo-sung bercerita apa yang sesungguhnya telah terjadi. Saat istrinya ingin melakukan eutanasia, dia juga tidak setuju. Tapi istrinya memohon karena sudah tidak tahan lagi dengan sakitnya. Mendengar itu, Mary mengakui kadang dia juga menginginkan ibunya lenyap saja. Hal itu disebabkan dia tidak tahan melihat penderitaan orang yang sangat dicintainya. Mengerti dengan kondisi hati masing-masing membuat mereka saling memaafkan. Saat mau berangkat, Mary dikuatkan agar tidak mengkhawatirkan mereka. 1 tahun kemudian, di mana Lo sudah mendapatkan izin tinggal dan pekerjaan yang layak, dia putuskan untuk pergi dari Belgia. Dia sadar jika hal ini dilakukan maka hak izin tinggal akan hilang. Hal itu dia ungkapkan pada Lee Yo-sung. Di jalan dia bertemu penampakan ibunya yang terlihat bahagia. Di tempat tujuan yang diperkirakan Bali, Lo bertemu Mary kembali. Nampak mereka begitu bahagia. Cinta mereka pun kini bersatu lagi. Demikianlah Sobat Arsy, kisah ditutup dengan happy ending. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Terima kasih.